Ketiban duit galbay lagi nih cuy dari aplikasi peminjaman online beranak ini. Dan tentunya baru pertama kali gua ngajuin di aplikasi pinjol ini, mumpung aplikasinya lagi panas banget nih. Jadi bisa kalian gaskan untuk di pengajuan ini. Dan tentunya satu akun bisa ngajuin di banyak produk. Dan tentunya ya kalian bisa gaskan aja tuh semuanya untuk di aplikasi ini ya. Karena di aplikasi ini lagi ramai pengajuan dan bisa digalbay tanpa DC lapangan, bisa lunas tanpa dibayar, tinggal menunggu diblokir oleh OJK ya. Mudah-mudahan sih bisa cepat ya teman-teman, agar yang mendapatkan pinjaman pasti udah langsung dapat jackpot ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini tanpa ditelepon, tanpa verifikasi ke rumah, dan nggak mempunyai DC lapangan. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, tetap kuat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Stay safe ya. Dan tentunya jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan selalu, dan juga memakai masker ya. Soalnya kita tahu semua bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan sampai kecolongan, dan tentunya tetap berolahraga, konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun dan tetap senantiasa sehat selalu ya. Nah, oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah kalian udah bisa cair di saudara lainnya, ataukah kalian udah bisa berhasil merawat, ataukah kalian masih di autol atau masih digantung ya? Karena ya namanya juga main pinjol, tetap pasti jawabannya hanya di autol, di ACC, ataupun jawaban di tengah itu digantung. Itu yang paling nyesek ya kalau menurut orang-orang. Mendingan sih di autol aja tuh daripada digantung. Kalau digantung mah nggak tahu kejelasannya di ACC atau enggak, hasilnya nggak bisa didapat, dan ya amunisinya terbuang percuma ya teman-teman. Mending kalau di autol ya bisa ngajuin lagi ya teman-teman, daripada kalau masih digantung terus mau ngajuin lagi dengan data tersebut, ya nggak mungkin lah ya. Makanya bisa kalian coba dulu di aplikasi ini buat yang masih sering di auto atau masih sering digantung ya. Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online. Di aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini beranak dan juga aplikasinya masih baru banget. Gua aja baru pertama kali tahu nih aplikasi ini, dan namanya aja belum pernah dengar dari dulu-dulu, dan mungkin ini baru kembali viral ya. Pantas aja pencairannya lagi banyak-banyaknya, dan recommended banget sih buat kalian yang pengen hajar ataupun habisin duit di pinjol ilegal ini, karena produknya cukup banyak dan juga cukup dengan satu akun, satu amunisi, satu KTP ya udah bisa tuh ngajuin di berbagai macam produk di aplikasi ini. Jadi nggak perlu mempunyai akun yang banyak, kemudian amunisi yang banyak, data yang banyak ya, karena produk di aplikasi ini cukup banyak dan limitnya juga udah lumayan tinggi. Nah, dan di aplikasi ini lagi diborong oleh orang-orang nih cuy. Makanya kalian jangan sampai nyesel nggak ngajuin di aplikasi ini. Mumpung lagi bagi-bagi duit ya, bisa kalian gaskan ya. Dan tentunya di aplikasi ini tanpa DC lapangan, bisa digalbay, dan juga untuk gonik bisa ya teman-teman. Tetapi nggak semua orang yang gonik bisa di ACC ya, ada juga yang di auto. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan 3 produk peminjaman. Di sini ada Rupiah Indah, Gowang, dan juga Rapid Cash. Nah, untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat pastinya dari Rupiah Indah 2 juta rupiah dengan tenor 7 hari, tanggal pencairannya pada tanggal 5 bulan 8 dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 bulan 8. Ini nggak masuk secara bersih 2 juta ya. Ini yang masuk hanya sekitaran 1,5. Kalian bisa lihat itu pemotongannya tinggi banget. Gua nggak bisa pikir kalau kalian misalkan dicairkan di aplikasi ini dengan limit hanya 1 juta rupiah. Dan yang harus kalian terima hanya 500.000 rupiah. Waduh, mencekik banget ya cuy, dan memberatkan banget dalam masalah pembayarannya.
Dan setelah itu di sini ada GoGo Uang, dan setelah itu di sini ada GoGo Uang. Di sini 1.800.000 yang masuk hanya sekitaran 1,1 ya, dan tenornya juga sama. Ini tanggal jatuh temponya juga sama. Kemudian untuk produk yang terakhir yaitu Rapid Cash. Di sini juga 2 juta, sama seperti Rupiah Indah ini, dan pastinya untuk pengajuannya tetap sama dalam satu hari, tetapi jam pengajuannya aja yang berbeda. Kalau ini gua ngajuin di jam 5 pagi, ini gua ngajuin di jam 6 dan seterusnya begitu ya. Dan buat yang bertanya, Bang, kenapa kok hanya 3 ngajuin saja produknya padahal kan banyak? Nah, ini sebenarnya banyak ya cuy, ada sekitaran 5 atau 6, tapi yang di ACC hanya ini doang ya. Itu pun di ACC-nya lama banget ya cuy. Gua pikir ini udah digantung, dan untuk duitnya juga lambat banget masuknya ya. Makanya gua agak sedikit putus asa sih dari aplikasi ini, karena memang untuk yang ngaju ini banyak banget, apalagi yang dicairkan itu banyak banget. Kadang kalau kita di ACC sore hari itu pencairannya menunggu besoknya cuy, jadi nggak bisa langsung dicairkan hari itu juga ya cuy. Bahkan ada yang lebih ngenes 5 hari baru di ACC, dan juga ada yang lebih genes lagi cuy, udah di ACC tapi duitnya nggak masuk, tetapi tagihannya malah membludak ya. Nah, makanya itu kalian harus ketahui dulu resiko-resiko meminjam di pinjol ilegal kalau kalian baru pengen main di pinjol ilegal ya. Dan jangan asal ngajuin aja tuh cuy. Pokoknya cari dulu info terkait aplikasinya ya. Dan kalau nggak mau repot, nggak mau susah, mending dipinjol legal OJK saja, karena biayanya murah banget dan juga aman kok ya dari sebar data ya apalagi. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Dompet Pintar. Dan untuk aplikasi Dompet Pintar ini, buat kalian yang tahu saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar, atau buat kalian yang tahu gaskan kemana lagi nih cuy setelah Dompet Pintar ini. Soalnya gua minim info terkait aplikasi ini karena juga baru pertama kali ngajuin di aplikasinya dan masih tergolong cukup baru untuk aplikasi ini ya. Namun untuk kode OTP dari aplikasi ini adalah kotak koin. Nah, untuk kotak koin itu ada beberapa sih yang gua tahu. Untuk aplikasi ini kalau nggak salah saldo top sama Tunaigo juga masuk kotak koin ya. Namun gua nggak tahu pastinya ya. Kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar saja ya. Dan tentunya di aplikasi ini ya masih ilegal dan belum terdaftar OJK ya. Nah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dompet Pintar, pinjaman uang tunai dana dari Muhammad Fitri Setiawan. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang gua sediain di deskripsi. Tanpa perlu repot, tanpa ribet, tinggal kalian klik linknya, download, dan langsung ajukan. Dan untuk di aplikasi ini ya logonya hanya seperti ini, dan ya masih ilegal, dan tentunya masih kadang error juga ya. Dan di sini dia baru mencapai 100.000 download, rating 4,7 dengan 7.000 ulasan. Kok udah banyak banget ya yang ngajuin di aplikasi ini ya. Kemudian untuk brosurnya ini bagus banget ya, mirip dengan pinjol-pinjol legal lainnya. Namun ya ini kita nggak bisa pastiin sebenarnya ya. Dan untuk di aplikasi ini lumayan menarik sih tampilannya, tetapi tampilan pinjol nggak bisa memastikan bahwa dia legal OJK ya, walaupun dia mempunyai logo dari Kominfo dan juga KSP yang bisa mengetahui apakah legal atau enggaknya, itu harus terdaftar di OJK dan ada di website OJK ya. Nah, oke, untuk di aplikasi ini tentunya kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam sebelumnya. Nah, ini pastinya cuy, kalian bisa tahu namanya aplikasi pinjol ilegal, pasti cara penagihannya itu sebelum jatuh tempo kalian udah ditagih dengan ancaman-ancaman, biasanya dengan kata-kata yang nggak sopan dan nggak pantas. Makanya kalau meminjam di aplikasi ini tuh harus kuat mental ya. Nggak langsung ngajuin, dan nggak seperti pinjol-pinjol lainnya ya yang legal OJK, dan tentunya dia ini sebar data ya. Nah, oke, untuk itu kita ke brosur aplikasinya. Di sini dia menawarkan peminjaman, dan ini bahasa Inggris ya. Di sini peminjamannya mulai dari 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Ya, nggak akan ada yang bisa sih mendapatkan 20 juta seperti ini. Kemudian untuk tenornya dia katakan 91 hari hingga dengan 365 hari, namun nyatanya hanya 7 hari. Maksimum annual bunga per tahunnya 20%. Ini kalau dia pinjol legal OJK 20%, ini udah rendah banget ya cuy. Tetapi karena dia ilegal ya ini biasanya pancingan doang ya. Kemudian di sini suku bunga tahunannya dia katakan 0,0548% dengan biaya servisnya 0 rupiah. Kemudian di sini ada
contoh simulasi, namun nggak penting amat sih, soalnya juga pinjol ilegal walaupun kalian udah tahu, biasanya tuh detail dengan simulasi berbeda banget, dan bahkan detail ketika kalian selesai mengisikan data pengajuan dengan detail ketika kalian dicairkan itu berbeda ya cuy. Nah, makanya jangan terlalu berpatokan di detailnya sih ya. Kemudian di sini untuk persyaratannya, kalian harus warga negara Indonesia, mempunyai KTP, berumur 18 hingga dengan 55 tahun, mempunyai akun bank ya. Nah, di sini ada penjelasannya. Kemudian untuk aplikasinya, dia dirilis sejak 24 November 2020. Oh, ini udah lama ya cuy. 2020, akhir 2020 memang ini pinjol-pinjol tuh lagi naik-naiknya ya cuy. Entah itu yang legal ataupun yang ilegal ya. Dan apalagi yang pinjol beranak. Namun untuk pinjol beranak sampai saat ini sih dia masih naik-naik juga ya. Dan oke, kita langsung saja ke dalam aplikasinya, nggak usah berlama. Ini dia tampilan awalnya, dompet pintar, dan ya tampilannya sih hanya seperti ini ya. Nah, di sini dia katakan peminjamannya 5 juta, ada logo KSP dengan Kominfo juga, tetapi ini bukan syarat legalitasnya ya. Jadi kalian jangan sampai terpancing. Kalau kalian mau tahu aplikasi apa aja yang legal OJK dan juga enggak, kalian bisa cek di website OJK tuh, ada yang terbaru daftar aplikasi pinjol yang berizin dan juga terdaftar OJK per 27 Juli ya teman-teman, kalau gua nggak salah itu yang updatean terbaru. Nah, kalian bisa lihat tuh daftar-daftarnya ya. Dan di sini kalian bisa tekan syarat KTP. Kemudian kalian akan diarahkan. Nah, ini yang gua nggak sukanya dari aplikasi pinjol ilegal beranak ini cuy. Karena kita harus dimintai untuk mengisikan informasi terlebih dahulu. Jadi kita nggak mengisikan informasi di produk yang ingin kita ngajuin. Nah, kenapa gua bilang repot? Karena kadang tuh kita habis ngisiin di sini, terus kita diarahkan ke beberapa produknya. Ketika kita pilih produk tersebut, itu kita kadang dimintai untuk mengisi data lagi. Jadi udah 2 kali tuh kita ngisi datanya. Makanya agak repot dan juga ribet kalau pinjol ilegal beranak ini. Beda halnya kalau pinjol ilegal beranak yang memang dia langsung menawarkan dengan berbagai macam produk ya teman-teman. Nah, itu waduh, tinggal ngisiin saja yang kita mau ya. Namun tentunya ya namanya pinjol ilegal mah tetap pasti membuat repot ya teman-teman. Entah dari segi pencairan, pengisian data, dari aplikasinya dan lain-lain ya. Nah, untuk itu di sini dia mengharuskan kita mengisikan informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan informasi bank ya. Nah, untuk informasi identitasnya seperti ini. Untuk foto KTP-nya ya hanya gini saja, dan tentunya dia harus mengakses foto dan media kita di perangkat. Ini kalian harus pastikan amankan dulu foto-foto kalian sebelum kalian meminjam ataupun sebelum kalian menginstal aplikasinya. Dan di sini ada identifikasi wajah ya. Nah, ini foto KTP yang jelas akan meningkatkan tingkat persetujuan ya. Namun kemarin tuh ada ya beberapa yang bisa digonik. Kalau kalian mau coba gonik dengan KTP Galbay, kalau nggak mempunyai amunisi yang masih fresh ya, bisa coba dulu. Namun nggak tahu juga sih apakah bisa di ACC atau enggak kalau menggunakan KTP Galbay terus digonik, apalagi KTP Galbay yang dari saudaranya ya. Dan kadang sih untung-untungan doang, ada yang KTP Galbay dari saudaranya bisa lolos, ada yang KTP Galbay dari aplikasi lain nggak lolos, kadang juga sebaliknya. Dan ya tergantung ke hoki kita juga sih ya. Walaupun udah kuat banget amunisinya dan lain-lain, selebihnya itu tergantung dari tim audit dan juga hoki kita ya. Nah, setelah itu di sini kalian isikan untuk informasi kontak darurat. Di sini dia meminta untuk 2, pastikan pilih yang pertama hubungannya itu keluarga kalian. Kemudian kontak darurat kedua itu pilih hubungannya yaitu kerabat, teman ataupun rekan kerja. Nah, di sini gua nggak usah isiin ya, karena stok amunisi saya lagi berkurang nih ya, dan nggak mungkin juga untuk mengisikan dengan data pribadi ya, karena nggak aman banget. Kemudian untuk informasi pribadinya seperti ini, hanya gini doang. Memang sepintas sangat simpel, tetapi nggak tahu nantinya ya kalau masuk ke produknya. Biasanya tuh banyak banget yang harus diisiin ketika kita masuk di produk untuk pilihan dari aplikasi ini. Nah, di sini kalian pilih asal meminjamnya. Sebagian orang sih memilih untuk alasan peminjaman seperti biaya multiguna, kemudian biaya kehidupan dan pekerjaan dan lain-lain. Dan saran saya sih jangan pilih
untuk alasan meminjam yang memang jarang banget untuk di ACC seperti traveling, kemudian biaya renovasi, perjalanan agama. Nah, itu jarang banget untuk di ACC. Setelah itu di sini kalian bisa pilih pekerjaannya apakah pengusaha, kemudian publik, pelajar, pengangguran, wira swasta dan lain-lain. Di sini kalian bisa pilih untuk pengangguran kalau nggak mempunyai pekerja, namun tetap nih di sini dia harus mengisikan untuk nama perusahaannya. Nah, ini makanya yang agak gua bingung. Biasanya tuh kalau di pinjol yang legal ketika kita memilih pengangguran atau nggak bekerja itu nggak ada lagi tuh untuk pengisian seperti ini ya. Namun ya karena ini juga masih ilegal, kalian isikan aja tuh di sini nama perusahaannya, penghasilan bulannya berapa, tinggal sekarang. Nah, untuk tempat tinggal sekarang ini nggak masalah berbeda dengan yang ada di KTP kalian, karena ini dia meminta untuk alamat domisili ya. Kalau sama juga nggak masalah, malah lebih bagus kalau beda ya nggak masalah juga sih. Dan di sini ada informasi terakhir yaitu informasi bank. Nah, untuk informasi bank ini nggak boleh memasukkan informasi pengguna bank yang berbeda dengan di KTP kalian. Sebenarnya bisa menggunakan rekening orang lain, tetapi kalian harus masukkan untuk KTP-nya juga dan juga verifikasi wajahnya, jadi harus sinkron. Dan ya lebih tepatnya sih kalian hanya menggunakan data-datanya yang ngajuin kalian ya, tetapi ya untuk verifikasi wajahnya tetap orang tersebut ya. Entah itu kalian mau pinjam akunnya atau mau gimanain, ya tetap harus ada verifikasi wajah ya. Nah, setelah itu jika sudah langsung kalian tekan di sini mulai pinjam dan kalian akan mulai masuk ke produk-produk yang akan diarahkan oleh aplikasinya. Dan pastinya untuk di aplikasi ini jangan asal mengajukan saja, lebih baik sebelum kalian amankan data diri kalian di handphone ini ya. Kalau ada handphone untuk khusus pengajuan pinjol, mending gunain itu saja cuy daripada mengajukan dengan handphone pribadi. Tetapi kalau mengajukan dengan handphone pribadi ya kalian harus repot lagi memindahkan data-datanya, kontaknya, media dan lain-lain. Namun ya udah gitu sih kalau meminjam di pinjol, tetap harus repot ya teman-teman, apalagi ini pinjol ilegal dan memang nggak aman banget sih untuk meminjam di aplikasi ini, apalagi dia ini sebar data. Sebelum jatuh tempo pun kita udah ditagih oleh DC-nya dengan cara-cara yang tidak mengenakan. Nah, makanya kalau memang mau pengen meminjam untuk benar ya, mending ke pinjol legal dan OJK saja, karena biaya bunganya murah berbanding terbalik dengan aplikasi ini yang sangat memberatkan, apalagi dia ini mempunyai biaya pemotongan. Namun kalau kalian memang untuk niat galbay ya langsung saja kalian gaskan ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online pinjol beranak terkait aplikasi dompet pintar ini. Dan buat kalian yang udah dicairkan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar berapa limit yang kalian dapatkan, berapa yang nyantol ke kalian, apakah udah dirawat, apakah udah dijapo, ataukah udah digalbay ya. Silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan buat kalian masih bingung juga, ketikkan saja semuanya di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.